PT Honda Prospect Motor mendonasikan 1 unit Honda City CNG atau Compressed Natural Gas kepada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT di kawasan Puspiptek, Serpong, Tangerang, Banten, Senin 16 Februari 2015. Serah terima donasi Honda City CNG ini dihadiri oleh Menristek Dikti Muhammad Nasir, Kepala BPPT Unggul Priyanto, Presiden Direktur PT Honda Prospect Motor Tomoki Uchida, serta Direktur Marketing and After Sales Service PT Honda Prospect Motor John Fis Fandi dan para tamu undangan lainnya. Menristek Dikti sangat mendukung program Honda for Indonesia. Diharapkan BPPT dapat menyelesaikan kajiannya terhadap mobil CNG tersebut pada tahun 2015 ini juga, sehingga Menristek Dikti bisa menyampaikan hasil kajian dan riset penggunaan gas kepada Presiden Joko Widodo sebagai sebuah masukan atas penggunaan energi alternatif untuk kendaraan di Indonesia. Bisa menghadiri acara, yaitu dalam acara donasi dari Honda Prospect Motor, di mana donasi Honda Prospect Motor yang telah mendonasikan sebagian dari perkembangan teknologi yang telah dikembangkan, yaitu dengan Honda City CNG, yaitu compressed natural gas ya. Compressed natural gas ini mungkin yang dalam hal ini akan menjadikan untuk negara adalah mulai alternatif, inilah yang akan dijadikan pilihan. Oleh karena itu saya sangat terima kasih kepada Honda, kemudian pada BPPT yang akan menerima donasi ini. Inilah yang akan menjadikan tumbuhan negeri ini akan berubah mindset, berubah behavior, berubah terhadap apa yang harus kita lakukan, yaitu selalu berpikir pada green economy. Kalau kita sudah berpikir ke sana, ini adalah menjadikan penting untuk BPPT itu bisa melakukan apa saja yang harus kita kembangkan ke depan terhadap bantuan ini untuk bahan research, untuk dievaluasi seberapa jauh terhadap perkembangan teknologi yang sudah disampaikan oleh Honda pada BPPT ini. Yang mungkin perlu kita kaji nanti adalah dari aspek teknologi lah, itu jelas. BPPT mencoba mengkaji seberapa ramahnya mobil tersebut terhadap lingkungan. Itu yang pertama. Seberapa tangguhnya teknologi yang digunakan, kalau saya duration. Dalam hal ini teknologi yang digunakan itu apakah mempunyai durasi yang lama. Yang ketiga adalah competitiveness dengan teknologi yang sudah ada sekarang, yaitu yang menggunakan BBM. Kalau itu secara ekonomi sudah, secara teknologi sudah oke, gitu sudah baik, durasinya kompetitif, pricingnya kompetitif, saya yakin masyarakat banyak akan beralih ke teknologi tersebut. Pemerintah nanti akan mensupport terhadap infrastruktur yang kaitannya adalah pada kebutuhan CNG-nya. Tetapi kalau harganya tidak kompetitif, ini masyarakat tidak akan melirik pun tidak. Mohon maaf kalau kita captive marketnya, pasar yang itu kalau kita lihat di dalam hal ini pada market kita, pada pasar kita, mobil yang ada itu kisaran ya. Kisaran harga itu kan sekitar antara 150 atau 100 sampai harga 300 juta per unit. Itu kalau harga itu adalah berada di kisaran itu, dan
pemanfaatan terhadap kendaraan itu di antara itu sama dan harganya kompetitif di situ dan BBM-nya atau dalam CNG-nya lebih efisien, pasti barang ini akan dibeli oleh masyarakat. Tetapi kalau barang ini adalah teknologinya sudah baik, dalam ekonomi greennya katakan sangat sudah tinggi, ramah lingkungannya sudah baik, tapi kalau itu harga tinggi, maka di dalam segmen pasar itu dia adalah di segmented, saya katakan, pada pasar tertentu. Nah, sekarang Honda akan melihat pada pasar yang mana ini yang kita lihat. Nah, oleh karena itu nanti BPT mohon nanti kajiannya bisa sampai ke sana, akan jauh lebih bermanfaat untuk pengembangan. Inilah yang sangat penting. Untuk itu pada Mr. Tomoki Uchida, Chief Executive Officer from Honda, I would like to cooperate between our country about to develop my technology, our technology including GNG, because it is very important to our country. Okay. Berikutnya mungkin yang sangat penting adalah bagaimana mungkin ada dari Universitas Indonesia. Mohon maaf tadi yang wakil dari UI mana? Oke, terima kasih. Ini nanti paling tidak bisa menjembatani antara pendidikan tinggi, para peneliti di pendidikan tinggi terhadap produk yang dihasilkan baru ini. Ini kalau betul-betul tiga aspek tadi, saya yakin Honda akan leader dalam market di Indonesia. Karena potensial market di negeri ini luar biasa, tetapi satu catatan apabila produknya itu adalah quality, high quality, terhadap efisien pada gasnya itu efisien, dan yang ketiga pada barangnya itu adalah pricingnya. Pasti masyarakat akan berpihak pada hal ini. Tetapi kalau harga itu tidak kompetitif, itu adalah hanya bahan dikatakan itu barang bagus tapi tidak bisa kita miliki. Barang bagus tapi kita hanya bisa melihat. Barang bagus tapi kami tidak bisa menjangkau. Ini yang menjadi pilihan-pilihan dari negeri ini. Untuk itu saya sangat mendukung atas apa yang dilakukan oleh Honda Prospek Motor untuk Indonesia, atas bantuan ini. Untuk ke depan saya hanya pesan kajian ini kalau bisa selesai di dalam tahun 2015 ini. Kalau memang nanti secara bisnis, secara ekonomi, secara teknologi itu adalah fix atau favorable, maka kami bisa sampaikan kepada Bapak Presiden. Dan kebetulan pernah saya bicarakan dengan Bapak Menteri Keuangan, reward apa yang diberikan ini akan menjadi penting bagi manufaktur yaitu Honda Prospek Motor ini, yaitu diantaranya mungkin bisa menyangkut masalah kemudahan masalah fiskalnya dan seterusnya. Kami belum tahu persis apa yang harus dilakukan oleh Kementerian Keuangan, tetapi pernah disampaikan pada saya yaitu apabila ada teknologi yang lebih maju akan didukung oleh pemerintah Indonesia. Sebagai penutup, saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada PT Honda Prospek Motor dengan BPPT dalam hal ini yang telah melakukan kerjasama. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa ditingkatkan terus-menerus. Dan nanti saya mohon hasil riset. Selama ini riset di Indonesia baru 0,09 dari total cost yang total riset yang dikeluarkan apabila dibandingkan dengan produk domestik bruto kita atau gross domestic product. Kalau itu adalah dari gross domestic product, asumsinya itu katakan kita mengeluarkan biaya risetnya 100 miliar gitu. Menghasilkan revenue katakan 20 triliun. Berarti kalau itu 100 miliar dibandingkan dengan 100 triliun itu adalah atau 20 triliun tadi
itu akan menghasilkan total risetnya itu berapa persen. Dari total riset berapa persen tadi, berapa yang dikontribusi oleh perusahaan dan berapa yang akan dikontribusi oleh pemerintah. Artinya mengkontribusi terhadap 100 miliar tadi. Ini menjadi penting bagi kita. Kita ingin mendongkrak bersama-sama dengan perusahaan, yaitu kontribusi perusahaan untuk melakukan riset pada produk-produk innovation supaya bisa berkembang di negeri ini. Kepala BPPT Unggul Priyanto juga menekankan betapa pentingnya pemanfaatan energi gas, khususnya di Indonesia dalam bidang transportasi. Saya ingin menyampaikan sedikit bahwa BPPT sebagai lembaga riset yang memiliki visi sebagai pusat unggulan teknologi yang mengutamakan inovasi dan layanan teknologi untuk mendorong mewujudkan kedaulatan dan kemandirian bangsa. Salah satu program prioritas BPPT yang sedang dicanangkan adalah inovasi dan layanan teknologi di bidang energi dan transportasi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terkait dengan program di bidang energi dan transportasi, hari ini kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menyaksikan serah terima fasilitas yang mendukung program tersebut berupa sebuah kendaraan rendah emisi berbahan bakar gas atau dual fuel Honda City. Permasalahan energi pada sektor transportasi selalu menjadi perhatian publik akibat dari pemanfaatan BBM bersubsidi yang sangat dominan pada saat ini. Kita ketahui bersama bahwa secara teknis BBM masih merupakan bahan bakar yang paling mudah diakses oleh masyarakat dibandingkan bahan bakar jenis lain akibat dari moda transportasi di Indonesia yang masih berbasis minyak atau BBM. Dari sisi APBN, jumlah subsidi dari tahun ke tahun cenderung meningkat walaupun harga BBM bersubsidi sudah dinaikkan akibat konsumsi BBM yang juga meningkat secara pesat. Jadi kita tahu bersama bahwa konsumsi BBM kita per hari sudah mencapai 1,5 juta barel, sementara produksi kita hanya 800.000 barel. Artinya hampir separuh dari konsumsi kita terpaksa impor. Ini semua menjadikan satu permasalahan, apalagi kalau harga BBM atau minyak bumi di internasional naik seperti yang sebelumnya sampai mencapai lebih dari $100 per barel. Akibatnya APBN kita juga akan tertekan dan rupiah kita mengalami penekanan karena kita banyak mengimpor BBM, sehingga neraca pembayaran kita mengalami defisit. Oleh karena itu, penggunaan bahan bakar alternatif di sektor transportasi tentunya akan kita sambut bersama. Sebelumnya banyak bahan bakar alternatif lain yang disorongkan seperti biodiesel dan bioetanol. Akan tetapi itu masih susah bersaing dengan bahan bakar minyak karena harga bahan bakar nabati tersebut harganya masih lebih mahal dibanding dengan harga BBM atau bahan bakar minyak bumi. Itu semua walaupun sudah tanpa subsidi. Oleh karena itu dengan pemakaian gas ini akan sangat baik karena gas harganya kurang lebih hanya separuh dari harga BBM dan harga gas selalu mengikuti harga minyak karena formula harga gas selalu mengikuti minyak. Kalau minyak turun dia juga ikut turun dan harganya selalu di bawah minyak. Selain itu, gas alam juga sangat bersih secara lingkungan. Setiap gas alam yang kita bakar emisinya hanya separuh daripada kita membakar BBM. Penggunaan gas alam saya kira sudah tidak bisa ditawar lagi untuk ke depan untuk mengatasi masalah kekurangan bahan bakar minyak di Indonesia. Balai Termodinamika Motor dan Propulsi di BPPT diharapkan nantinya bisa bekerja sama dan berkoordinasi dengan pendidikan tinggi seperti ITB dan UI untuk melakukan kajian teknis maupun non-teknis dalam rangka mendorong pemanfaatan bahan bakar gas untuk sektor transportasi. Hasilnya nanti kita harapkan bisa kita sampaikan kepada Bapak Menteri Riset dan Teknologi untuk kemudian disampaikan ke Presiden untuk memberikan semacam opini atau masukan kepada Bapak Presiden agar ke depan Indonesia sebaiknya menggunakan bahan bakar gas untuk sektor transportasi. Presiden Direktur PT Honda Prospek Motor Tomoki Uchida mengatakan Honda City CNG merupakan sebuah terobosan dalam teknologi otomotif.
Mobil ini diprediksi cocok sebagai kendaraan masa depan karena mengkombinasikan 3 aspek utama, yakni efisiensi bahan bakar, rendah emisi, dan ramah lingkungan. Welcome and thank you very much for your attendance on today's event, Honda City CNG donation to BPPT. Under Honda for Indonesia program, this cooperation between PT Honda Prospect Model and BPPT is our commitment to support the research and education for new alternative energy resources, especially CNG in Indonesia. We have acknowledged and highly regarded Indonesian government program for environment, especially in development of more efficient and environment-friendly energy resources. With increasing depletion of fossil fuel, such program is a right step toward sustainability of energy in the future. As an automaker, it is one of our responsibility to address this matter also by providing new technologies compatible with the current needs and challenges. Honda City CNG is one of breakthrough for the automotive technology, which is reasonable to be applied in the future, and running on the more efficient and widely available compressed natural gas. We hope this Honda City CNG would provide great benefit for the study of the vehicle model with new alternative energy resources, deliver a solution for alternative energy to aim clean environment with lower price and socialize safe usage of CNG tank with safety equipment. Thank you very much for your kind attention and have a great day. Terima kasih banyak. Thank you very much. John Fish Fandi, Marketing dan After Sales Service Director PT HPM mengatakan, dengan terus berinovasi seperti melalui mobil CNG, hybrid dan listrik, Honda juga telah siap mendukung program untuk alternatif bahan bakar yang lebih ramah lingkungan.